Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB terkait dengan kepastian nasib tenaga honorer di tahun 2024, yaitu 1,7 juta tenaga honorer di database BKN tak bisa serentak diangkat menjadi P3K 2024. Ini solusi dari Menpan RB. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Tenaga honorer terancam tidak bisa semuanya diangkat menjadi P3K secara serentak. Meski masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Hal itu karena jumlah tenaga honorer yang ada di database BKN tidak sesuai dengan formasi P3K yang tersedia di tahun 2024 ini. Untuk diketahui, tenaga honorer yang masuk dalam database BKN sebesar 1,7 juta. Data tenaga honorer tersebut kemudian diverifikasi dan validasi atau verval oleh BKN melalui laman https://verif-nonasn.bkn.go.id. BKN membagi data tenaga honorer menjadi 6 kriteria berdasarkan kelompok kerja atau Pokja. Keenam kriteria Pokja tenaga honorer tersebut yaitu honorarium, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Dalam pelaksanaannya, verifikator hanya dapat memilih data tenaga honorer pada satu kriteria saja. Selain itu, verval data tenaga honorer juga dilakukan secara acak. Hingga 17 Mei 2024 pukul 00 WIB, verval data tenaga honorer kriteria 2 mencapai 89,87%. Kriteria 3 sudah 100%, kriteria 4 mencapai 63,33%, kriteria 5 sudah 100%, dan kriteria 6 mencapai 99,52%. Hasil verval data masing-masing kriteria tersebut akan menjadi dasar penentu pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024. Pengangkatan P3K 2024 bakal dilaksanakan melalui seleksi CASN 2024. Adapun pembukaan seleksi CASN 2024 akan dilaksanakan setelah verval rincian formasi yang diajukan instansi pemerintah selesai. Saat ini terdapat beberapa instansi yang belum selesai verval rincian formasi karena belum mendapat alokasi formasi cukup besar. Sayangnya, tidak semua 1,7 juta tenaga honorer dapat diangkat menjadi P3K 2024 secara serentak.
sebab pemerintah hanya mengalokasikan sekitar 1,1 juta formasi P3K 2024. Artinya, terdapat ratusan ribu tenaga honorer yang masih harus menunggu diangkat menjadi ASN. Meski begitu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB sudah memiliki solusi bagi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi P3K. Solusi itu sebelumnya sudah disampaikan Menpan RB dalam rapat persiapan pengadaan seleksi CASN 2024. Bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi lowongan formasi atau tidak lulus tes, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu tetap mempunyai kesempatan menjadi P3K penuh waktu. Akan tetapi, tenaga honorer tersebut tetap harus mengikuti mekanisme seleksi khusus. Hingga saat ini memang belum diketahui secara pasti bagaimana mekanisme seleksi khusus pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Mekanisme seleksi khusus ini nantinya akan dibuat dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB. Sementara itu, terdapat 3 jenis tenaga honorer yang diprioritaskan dalam pengangkatan P3K 2024. Yang pertama yaitu XTHK 2 yang terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan pelamar di instansi tempat mereka bekerja. Selanjutnya yaitu tenaga honorer yang sudah terdata di database BKN. Kemudian yang terakhir, tenaga honorer yang hingga saat ini aktif bekerja di instansi pemerintah dengan pengalaman minimal 3 tahun berturut-turut. Demikian informasi mengenai solusi dari Menpan RB apabila banyak tenaga honorer yang belum bisa diangkat menjadi P3K 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.